Nah, Bapak Ibu kan lihat filenya kan sama itu. Yang ada di tangan Bapak Ibu. Bisa lihat kan? Ya, filenya kan sama itu. Isinya. Jadi kami akan menilai nantinya atau memberi penguatan untuk melihat kesesuaiannya. Jadi mulai dari kesesuaian RPP, bahan ajar, LPD, dan evaluasi ya. Ya, ya kan? Nah, nah. Oke, dan juga menyangkut ini yang untuk perangkat, ya. Ini semuanya ada LKPD dan sebagainya gitu. Ya. Jadi di sini juga ada evaluasi dan sebagainya. Oke, jadi yang dilihat itu adalah kesesuaiannya. Jadi artinya begini Bapak Ibu, SE 14 itu tahun 2019 itu kan menegaskan dari Permendikbud nomor 22 2016. Nah, dalam Permendikbud itu kan ada 13 butir kegiatan proses pembelajaran yang tergabung semuanya. Jadi tergabungnya apa maksudnya? Dalam itu ada kegiatan guru, ada kegiatan siswa. Jadi yang SE 14 2019 itu mempertegaskan bahwa RPP itu hanya memuat kegiatan siswa. Bapak Ibu. Jadi tidak ada kegiatan Bapak Ibu yang dari sana itu. Yang ada adalah kegiatan siswa. Nah, ya kegiatan Bapak Ibu itu akan terlihat jelas ya seperti yang diamanatkan oleh Permendikbud 22 2016 itu yang namanya silabus. Dan yang namanya adalah silabus ya. Di dalam silabus itu ya kan kolom pertama itu nomor urut, kolom kedua itu KD-nya yang Bapak ambil dari Promes ya, artinya kan dimulai dengan apa kemarin itu analisa, SKL, KI, KD kan gitu kan, dan IPK. Nah, kemudian dibuat promesnya. Nah, di promes itu kan yang muncul kan KD-nya, ya kan? KD itu dibuka di dalam silabus. Nah, di dalam silabus itulah akan terlihat kegiatan Bapak Ibu, ya kan? Nah, yang pertama kolomnya kedua, pertama itu adalah nomor urut, kolomnya keduanya, ya kolom keduanya adalah KD. KD itu sepasang ya Bapak Ibu ya. Jangan dibuat KD 3 aja. Ada KD 4 tidak bisa, K13 itu sepasang. Dan kalau ada misalnya KD 3, 3, 1, berarti pasangannya 4, 1. Kan gitu. Iya kan? Itu pasangannya. Jadi kalau ketemu misalnya KD 3 aja, KD 4 tidak ada, atau KD 4 aja, KD 3 tidak ada, itu tidak boleh. Jadi satu pasang. Ya kan? Nah, kemudian kolomnya ketiga itu Bapak Ibu yang menentukan. KD tidak boleh diubah. Tapi IPK itu Bapak Ibu yang menentukan. Sesuai dengan apa yang ada di sekolah Bapak. Pertama sarananya, kemampuan kita mengajar, apa udah mampu mengajar materi itu atau belum. Kalau terlalu tinggi turunkan, kan gitu artinya. Dan itu adalah wewenang Ibu itu yang menentukan IPK. Jadi yang IPK itu Bapak Ibu dimulai dengan IPK faktual. Itu namanya. Ya. Di dalam KD 3 itu ada IPK faktual. Kemudian ada IPK konseptual. Ya kan? Kemudian ada IPK prosedural. Nah, baru masuk KD 4. KD 4 itu adalah IPK keterampilan. Jadi minimal 2 KD itu ada 4 IPK. Ngerti? Ya? Nah, kenapa dikatakan minimal? Ada kemungkinan IPK konseptual itu lebih dari 1. Boleh.
tidak dilarang, kan boleh. Atau ada kemungkinan IPK keterampilan itu lebih dari satu, boleh. Ya kan? Yang tidak boleh berlebih itu adalah IPK faktual. IPK faktual itu cuma satu. Berarti kan? Nah, coba Anda cari Lucy Lestari selain dari yang tampil di foto ini, tidak ada. Itu faktual namanya. Berarti dia punya ciri khusus. Ya? Tetapi di dalam konseptual kita membicarakan Lucy, bisa banyak lalu nantinya. Bagian tubuhnya, sifatnya, sikapnya, dan sebagainya. Kepribadiannya, sebagainya. Itu konseptual namanya. Tapi yang namanya ciri khusus daripada Lucy Lestari itu cuma satu. Nah, itu yang dikatakan faktual. Ngerti kan? Pak Bapak Ibu? Nah, itu yang akan dicek. Ya, karena di dalam menyiapkan perangkat pembelajaran kemarin itu kan sudah disampaikan di dalam manual LMS-nya. Ya, semua yang dibuat itu harus sesuai dengan kebijakan. Kan itu bunyi LMS tuh. Nah, yang mana kebijakan tuh? SE 14 2016. Nah, setelah Bapak Ibu membuat IPK-nya, kolom berikutnya berapa jam mau mengajar. GP-nya kan, berapa jam mengajar. Nah, kolom yang kelima itu adalah strategi Bapak mengajar. Apa strategi Bapak mengajar? Mungkin akan menggunakan misalnya saintifik, model maksudnya. Nah, mungkin Bapak akan menggunakan discovery learning. Mungkin Bapak akan menggunakan project based learning, ya kan? Mungkin Bapak akan menggunakan problem based learning, kan gitu. Atau yang lebih tinggi lagi adalah istilahnya itu yang terakhir itu inquiry, ya kan? Nah, semua yang ada di silabus itu kegiatan Bapak Ibu. Nah, kolom yang keenam baru akan terlihat adalah evaluasinya, ya kan? Kemudian yang berkaitan dengan RPP itu adalah kolom yang kelima. Dan kolom kelima itu adalah kegiatan Bapak Ibu ngajar. Misalnya untuk memperlihatkan, ya, di dalam RPP itu ada 3 tujuan Bapak Ibu ya. Menurut SE itu 3 cuma. 3 bagiannya. Nah, pertama tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran itu dibuat berdasarkan IPK yang sudah Bapak Ibu buat. Ya kan? Dengan rumusannya A, B, D, D. Kan gitu. Aksen atau audien, behavior. Behavior itu kan tinggal salin dari IPK. Kemudian kriteria, apa yang harus Bapak menjawab soal yang mana, kan gitu. Nah, yang D-nya Pak degree, berapa minimal nilainya, kan gitu. Nah, gitu cara nulis tujuannya. Ya kan? Ya, ini didapatkan dari IPK. Ya, nah, itu yang dipindahkan ke dalam RPP. RPP 3 bagian tuh tujuan gitu. Kalau identitas di atas itu semuanya sama nama sekolah, jam dan sebagainya sama kan. Jadi RPP 3 tujuan. Kemudian berdasarkan model pelajaran yang Bapak pakai pada kolom kelima tadi di dalam silabus, nah, RPP namanya adalah kegiatan siswa. Siswa. Nah, di bawah judul kegiatan siswa itu cukup Bapak tulis problem based learning misalnya. Silabusnya kan Bapak nulis problem based learning. Kemudian pindahkan kegiatan siswanya ke sana, kegiatan guru enggak. Jangan pula Bapak menulis nanti ya guru bersama siswa memasuki labor, itu salah itu. Dan jadi apa yang harus siswa itu kerjakan sesuai dengan model pembelajarannya. Ya kan? Nah, bagian ketiga dari RPP itu adalah evaluasi. Nah, 3 itu. Itu sebabnya memungkinkan RPP itu dibuat 1 lembar karena sudah dipisahkan. Kalau dulu kan tidak mungkin 1 lembar, ya kan? Karena apa? Kegiatan guru di sana juga, siswa di sana juga, kan gitu. Karena dipisahkan, silabus itu kegiatan gurunya, RPP itu kegiatan siswanya. Sudah kan? Nah, kemudian yang tugas kami persiapkan nanti itu adalah juga berkaitan dengan IPK.
Dan IPK yang telah Bapak buat di Selabus tadi berkaitan dengan IPK, kan Bapak menyiapkan bahan ajar. Kan begitu kan? Jadi bahan ajar itu disusun menurut IPK. Kira-kira misalnya saya bercerita tadi, bagaimana Bapak Ibu menjelaskan kan IPA faktual dari Lucy Lestari gitu. Sehingga bisa membedakan yang lain. Nah, itu contohnya. Ya kan, bisa membedakan yang lain. Ya enggak? Walaupun ada dua Lucy Lestari misalnya, tapi yang kita maksudkan sekarang ini yang tampil di tempat kita sekarang ini. Jadi tidak bisa dibedakan. Nah, itu uraiannya. Dan biasanya, ya kan, di dalam kita menulis bahan ajar itu, IPK faktual, IPK konseptual, itu namanya penggelan materi 1. Nah, nanti kami akan mencocok nanti. Nah, ini IPK ini, nah ini materinya. Ini IPK ini materinya. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu. Ya kan? Ini gambar saya tidak muncul. Nah, ini saling kita melihat kan. Ini IPK ini materinya. Kemudian penggalan materi kedua, itu adalah masalah prosedural Bapak Ibu. Jadi bagaimana langkah-langkah, ya kan, yang akan dilakukan di dalam keterampilan. Ya? Nah, penggalan ketiga itu baru materi tentang keterampilan. Jadi materi tentang keterampilan itu cukup aja Bapak membuat nanti siswa disuruh mempraktekkan langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang sudah diberikan. Nah, itu yang tugas kita. Kita menyiapkan Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kami cek itu. Itu yang namanya sinkron. Ya, itu namanya adalah sinkron. Kemudian berkaitan dengan tugas Bapak Ibu berikutnya, yang sinkron itu lagi adalah LKPD. Ya kan? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya kan? Juga berpedoman kepada IPK. Jadi yang kita akan berikan di dalam lembar kerja itu berkaitan dengan IPK. Jadi semuanya menyangkut pada kegiatan siswa, bukan kegiatan guru. Dan yang bisa mengukur minimal 4 IPK itu tadi. Saya bilang kan, 1 faktual, 1 konseptual, 1 prosedural, 1 keterampilan. Kan minimal. Ya kan? Jadi kenapa minimal tadi kan kau sudah jelaskan. Karena konseptual kan bisa lebih dari 1. Ya kan? Kemudian keterampilan juga bisa lebih dari 1 kan gitu. Nah kan? Nah itu yang isi dalam jadi artinya tempat sarana siswa itu untuk melakukan latihan itu namanya LKPD itu. Sudah? Kemudian yang media itu terserah sama Bapak Ibu. Dan media itu bagaimana cara Bapak Ibu menyampaikan nanti. Tapi dalam hal ini karena kita butuh bahan itu harus dilampirkan, ya terserah Bapak Ibu membuat PowerPoint ya silakan, kan gitu. Ya kan, tentu bagaimana menyampaikan itu tidak ada ukurannya Bapak Ibu. Ya, yang jelas itu materi itu tersampaikan dan bisa membantu guru di dalam pembelajaran. Itu yang penting, itu ukurannya. Kemudian yang terakhir nanti itu adalah evaluasi Bapak Ibu. Dan di evaluasi itu harus Bapak Ibu buat rubriknya. Dan harus jelas rubriknya. Nah, jadi kalau saya contohkan seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini saya keluar ini dulu. Dan bisa kelihatan Bapak Ibu? Tunggu dengan jalan. Bisa nampak? Oke. Jadi Bapak Ibu itu harus membuat rubriknya seperti ini, ya kan? Jadi artinya di sini rubrik penilaian, ya kan? Di sini ada sikap, perilaku, karakter. Memang itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi kita kan tidak melakukan penilaian terhadap sikap karakter itu, ya kan? Kita cuma melakukan pemantauan, ya nah. Itu berkaitan dengan AKD 2 itu ya. Kemudian
ada lagi sikap sosial. Nah, ini yang kita amati. Aku mulai dari kita nih Bapak Ibu, ya. Jadi saya menulis dalam hal ini untuk pengetahuan itu namanya produk. Ya, namanya adalah produk. Dan istilahnya gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngajar misalnya ini HP. Ya, ini HP ini kan. Jadi kalau ini namanya HP, faktualnya apa? Sehingga bisa membedakan HP yang ini. Ya ini sama-sama alat komunikasi itu. Nah itu namanya faktual. Pun apa ya namanya, istilahnya, kan? Dari produk ini, apalagi namanya konseptual. HP ini ada apa? Kulit sebagainya, macam-macam gitu kan? Ada tombolnya dalam ini. Jadi bagian-bagian HP itu sendiri, ya kan? Nah, yang prosedural itu apa? Prosedural itu adalah bagaimana langkah-langkah orang bisa mengoperasikan HP. Nah, dia bisa mengoperasikan HP sederhana saja, ya kan? Kemudian langkah yang terakhir apa? Bagaimana dia melakukan? Selesai, ya kan? Selesai. Berarti Bapak Ibu sudah bisa mengajar ini. Maka di dalam kita tadi itu Bapak Ibu, ya kan? Saya sudah menulis rubrik yang Pak Ibu dievaluasi itu seperti ini. Ini produk, ini namanya faktual Bapak Ibu, ya kan? Pengertian teknik animano, ini namanya konseptual Bapak Ibu. Nah, ya kan? Sekarang dilihat untuk mengukur faktual sudah disediakan soalnya butir 1 2 3 4 5. Kemudian beserta dengan kunci jawaban. Ya. Kemudian konseptual yang ini Bapak Ibu sudah kita siapkan soalnya adalah 6 7 8 9, ini kuncinya. Jadi yang di sini ini apa Bapak Ibu? Ini adalah IPK-nya yang kita pindahkan Bapak Ibu. Jadi tulisan itu tulisan IPK yang dipindahkan. Jadi bukan Bapak Ibu membuat yang berendah. Ya. Itu yang dipindahkan. Karena IPK itu tadi juga terkandung di dalam tujuan pembelajaran. Evaluasi itu tujuannya kan mengukur IPK. Kan itu tujuannya kan. Tercapai tidak pembelajarannya. Itu konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi IPK yang sudah Bapak Ibu buat di dalam silabus itu sudah dipindahkan ke dalam RPP yang sudah dimasukkan dalam materi ajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sekarang dimasukkan lagi di dalam evaluasi. Ya. Nah, itu yang harus kita cocokkan. Nah, kemudian yang sini Bapak Ibu, ini adalah IPK yang contoh yang saya buat itu adalah untuk prosedural. Dan IPK untuk prosedural. Dan kemudian yang terakhir ada IPK untuk keterampilan. Nah, ini IPK untuk keterampilan. Ini mempraktekkan pembuatan animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Jadi antara prosedural dan keterampilan itu harus sinkron. Nah, apa yang dikatakan sinkron ini Bapak Ibu, ya kan? Kalau saya menulis di sini ini ada 10 RTK, RTK kan, rincian tugas kinerja, ya kan? Jadi kita mau nanya gini, bagaimana Anda mengoperasikan laptop misalnya kan? Langkah awalnya apa? Oh, menekan saklar on. Nah, itu kira-kira pertanyaan yang ada di dalam prosedural. Nah, di dalam keterampilan yang berkaitan dengan itu, kita tinggal mengatakan, silakan Anda coba, janda. Gitu. Nah, gitu aja. Dan jadi di sini akan kelihatan, kalau di sini 10, maka di dalam keterampilan itu juga nih 10. Nah, gitu Bapak Ibu, 10. Dan jadi sederhananya gini, sebelum orang mencoba melakukan keterampilan, tanyakan dulu. Nah, itu aja. Ya, tanyakan dulu. Kalau dia sudah bisa menjawab pertanyaan, suruh dia kerja. Nah, itu harus sinkron. Nah, jangan nanti misalnya proseduralnya Bapak Ibu buat 5, prakteknya 10, itu kacau nanti. Kan? Atau proseduralnya dibuat 15, tapi yang keterampilan dibikin 10, nggak boleh. Jadi sebanyak yang akan kita tanyakan di dalam langkah-langkah pembelajaran prosedural,
sebanyak itu pula siswa yang akan disuruh. Nah, itu yang akan kami sinkronkan nanti itu Bapak Ibu gitu. Jen, ngerti kan? Itu yang akan kami sinkronkan. Tugas sekarang itu kan mereview agar mulai dari RPP, bahan ajar, kan gitu kan, LKPD, ya, kemudian evaluasi. Itu sinkron. Tidak ada yang tidak sinkron. Nah, kami akan bekerja seperti itu nanti Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi kan juga sudah dibunyikan ini Bapak Ibu. Dan nah, kalau saya lihat di sini Bapak Ibu kan, ini saya stop dulu. Ya akan sama-sama kita kerjakan. Lembarnya juga sama dengan lembar Bapak Ibu gitu kan. Yang ada di tangan Bapak Ibu itu sama gitu ya. Nah, coba Bapak lihat di sana. Sudah kelihatan? Nah, sedang putar. Nah kan? Nah, jadi kalau udah kelihatan Bapak Ibu, ya, yang pertama itu namanya adalah kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK-nya. Jelas kan? Jadi yang dikatakan kejelasan, ya, kejelasan daripada tujuan itu tadi, ya, kejelasan daripada tujuan itu tadi adalah ini, ya, pembelajaran. Nah, itu yang dikatakan tadi berkaitan dengan formula A, B, C, D. Iya kan? Jelas. Masih kelihatan tabel nih? Masih, Bapak Ibu? Masih kelihatan tabelnya? Masih kan? Masih, Nah, Pak. itu namanya kejelasan itu. Jadi artinya Bapak menulis tujuan itu adalah aksen atau audien, behavior, kriteria, dan degree. Ya kan? Nah, di sini juga disampaikan juga ada namanya IPK di belakang dan IPK-nya. Jadi artinya apa? Di dalam Bapak menuangkan jam bagian B-nya, kan B tadi enak A, B, C, D kan? B-nya, yang B itulah yang IPK-nya. Jadi IPK itu apa dikatakan harus jelas. Ya ada faktualnya, ada konseptualnya, ada proseduralnya, ada keterampilan. Jadi minimal tujuan pembelajaran kalau Bapak Ibu buat itu 4. Ada 4 tujuan, jangan 2, 4. Yang ya berkaitan dengan KD 3 dan KD 4 itu. Nah, itu dikatakan. Nah, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada baris keduanya apa istilahnya? Baris keduanya adalah kesesuaian. Nah, itu artinya tadi yang sudah saya jelaskan tadi, kesesuaian antara RPP dan antara bahan ajar dan RPP. Ya kan? Jadi ini kesesuaian antara bahan ajar dan dengan tujuan. Nah, ya, dengan tujuan Bapak Ibu. Jadi tujuan itu tadi Bapak Ibu, kan itu yang saya katakan tadi dalam menulisnya, bahwa faktual dan konseptual dinamakan satu penggalan materi. Ya, itu sesuai dengan IPK-nya. Kalau boleh saya tunjukkan yang lain Bapak Ibu, nanti jangan terlalu sulit untuk melihatnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya. Karena kita sampai di kolom itu, bisa stop dulu. Ya kan? Kalau Pak Faridnya udah hafal betul itu. Ya kan? Nah, ini kan bisa dilihat Bapak Ibu. Tunggu muncul ya. Sudah kan? Sudah? Nampak kan? Ya, ini adalah bagian bahan ajar ini. Nah, bahan ajar. Nah, ini ada tujuan Bapak Ibu yang tadi itu persis sama, ya kan? Nah, kemudian yang pengetahuannya ada namanya produk, ya dua ini namanya penggalan materi 1. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, penggalan materi 1. Nah, jadi ya seharusnya mana namanya itu. Seharusnya tidak perlu saya menjelaskan ini lagi sebenarnya, enggak. Tapi karena grupnya berbeda, nanti nilainya lain pula, kan itu persoalannya. Ya kan? Ya Bapak Ibu ya.
Jadi saya kembali ke silabus dulu sebentar ya, agar bisa memahami bahan ajar kan gitu ya. Nah, kita stop nih dulu, Bapak Ibu, agar bisa memahami. Kalau enggak sulit pula itu, menjelaskan. Nampak Bapak Ibu? Nampak, Pak. Nah, ini yang saya maksudkan tadi silabus itu. Silabus kan kegiatan guru semuanya. Ya, nah. Jadi di sini Bapak Ibu kan ini kan jelas kelihatan tuh Bapak Ibu ya. Jadi ada KD-nya indikator. Ah, ini materi pokok Bapak Ibu. Nah, ini namanya pengertian twinning. Ya, konsep twinning ini adalah dua ini satu penggalan materi. Nah, itu yang dibilang sinkron tuh Bapak Ibu. Ya, itu yang dibilang sinkron. Ya, tolong ingat pengertian. Nah, coba lihat ya, pengertian. Agar bisa saya buka yang lain lagi ya. Ini saya stop. Ini saya stop dulu. Ya, ini memang terlalu sulit ini diganti tukar-tukar terus. Ya, nah. Nah, nah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan. Nampak Bapak Ibu? Udah sampai sana? Nah, kan apa judulnya? Pengertian kan? Nah, itu faktual. Itu faktual. Gitu. Nah, itu yang perlu kami sinkronkan nanti itu. Dan itu yang perlu disinkronkan. Apakah Bapak Ibu ada membuat seperti itu? Atau ada dosen guru paman yang mengarah ke sana? Karena di sana itu kan kesesuaian. Kami sekarang kan menilai kesesuaian, bukan menilai isinya. Nah, kalau suruh saya nilai isi, mungkin juga tidak pas juga mungkin. Tapi kesesuaiannya. Ya, nah. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat di sini, kan, jadi ini satu pengertian teknik. Yang kedua tadi itu adalah ini konsep teknik animasi, ya kan? Nah, ini namanya penggalan materi 1. Nah, baru penggalan materi 2 yang berkaitan dengan ini Bapak Ibu, berkaitan dengan prosedural ini, langkah-langkah pembuatan animasi. Ya kan? Nah, ini semua yang ada ini Bapak Ibu sinkron seluruhnya. Ya, sinkron seluruhnya. Itu dia bilangkan sinkronisasi. Dan Bapak Ibu kan juga diberi tabel yang sama, tidak salah saya kan, harus mengisi itu. Nah, jadi kalau tidak sinkron rasanya diperbaiki. Itu yang pakatnya sinkronnya itu. Ya, nah, paham kan? Nah, kemudian saya kembali lagi karena tadi sudah sampai ke bagian evaluasi di Bapak Ibu ya, karena ada kaitan. Jadi di sini ini apa namanya ini? Dan kemudian ya yang bagian 2 kesesuaian materi ajar. Nah, kemudian berikutnya adalah ada unsur media dalam pembelajaran. Itu kan tinggal Bapak Ibu buat aja, kan? Ada materi pembelajaran yang masih nah ini kan miss gitu. Jadi miss itu artinya kan tidak sesuai dengan antara IPK-nya dengan uraiannya. Antara IPK dan uraiannya. Nah, itu yang miss. Dan IPK-nya lain, yang diajar materi ini juga lain. Kan aneh. Nah, itu maksudnya yang ini Bapak Ibu. Jadi ini. Nih. Yang akan kami kemudian yang berikutnya lagi ya penerapan daripada tepat itu sendiri, critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision making ke dalam kegiatan belajar ya. Nah, itu harus kami nilai. Jadi itu yang dibilang Pak sinkronisasi itu. Jadi karena kan Bapak sekarang ini kan mengirim 12 pel, nggak salah saya ya. Itu yang 4 itu ya, Ibu Net. RPP, nggak salah ya. RPP, bahan ajar, media, LKPD, evaluasi kan? Iya kan? Yang harus Bapak Ibu kirim karena di upload ulang kan? Nah, dia harus kami cocokkan. Nah, kalau ada yang ingin tanyakan silakan Bapak Ibu. Bonet udah bisa pergi, kau udah tahu. Pak Parit, tunggu dulu, panggil Pak Parit. Pak Parit. Nah, agar dia tahu.
Karena nggak tahu. Pak Farid, ini masih Iya Pak Putra. Nah, kita ini anggota kita ini 10. Iya Pak. Nah, akan bekerja menyesuaikan hasil kerja siswa peserta kita ini berempat. Nah, tadi lah Pak Sabi sama Bu Net, kita berempat. Ya, nah, jadi saya mohon Pak Farid dengan Bu Net kan berlebih 1 gitu dari pembagian rata-rata kan gitu. Nah, ini bisa Pak Farid. Insya Allah Pak. Ya apa serta sapi ini kan itu istilahnya. Karena mungkin ini bapak-bapak ibu yang lainnya kok juga belum mulai kegiatan kan itu istilahnya. Iya. Ya, Pak mengandalkan Pera kemarin Ibu Pera sakit pula kan. Iya Pak. Biarlah karena Pak Duo dulu dan Bu Pera Duo, Pak Farid Jono, Bu Bonet, itu Tiko. Kalau Pak Farid mau memilih yang bagus silakan pilih ya dulu. Nah, awak ikut aja Pak. Ya kan? Karena ini kan harus kita kan ada batas tenggangnya harus kita isi kan gitu. Iya. Nah, nanti kan format rekap nilainya itu kan ada itu. Nanti bisa dikirim Japri aja nanti. Maksudnya 2 ini berarti 2 per peserta gitu atau 3 per peserta gitu Pak ya? Ya 3 orang pesertanya sama Pak Farid, 3 orang pesertanya lagi sama Bu Net, 2 dengan saya. Nah kita ini menilai nih. Ya. Ini kan menilai nih. Jadi yang saya jelaskan tadi itu agar peserta tahu pula apa yang dinilai kan gitu. Ya. Jadi cuman saya komentari dari yang penyampaian Pak Putra tadi. Jadi kita ini kan beda kelas Pak. Kalau saya dengan Pak Putra itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sudah kemarin tandem sama Pak Putra. Jadi dari RPP itu sudah jelas endingnya seperti apa. Sementara sekarang kita kan ini diminta untuk menilai pekerjaan Bapak Ibu kesesuaiannya sesuai seharusnya dengan kebijakan. Namun jadi pertanyaannya gini Pak, kalau seandainya kawan-kawan peserta ini kalau ada beda dan tidak sesuai dengan apa yang kemarin yang saya dapat dari Bapak juga gitu kan, seperti apa Pak? Apakah harus diulang lagi atau gimana? Ya, gini Pak Farid, ini kan belum tampil di depan kelas. Waktu dia pertiting nanti bagaimana perangkat pembelajaran ini benar kan gitu. Betul. Sama aja saya istilah kemarin kan, Pak nilai saya jelek, bisa saya ubah sama seperti komentar. Saya bilang itu finalisasi. Komentar itu jangan tugas berikutnya berlarut salah. Itu artinya kita kan dalam rangka mendidik. Jadi kalau Bapak Ibu ini salah sekarang ini kita betulkan. Ya, nah hasil betul itu apa? Untuk dibawanya ke kegiatan berikutnya gitu. Jadi pada saat dia ujian nanti kelengkapannya udah benar. Ya takutnya nanti kan bapak-bapak peserta ini ini disuruh ulang lagi. Nah, kita gini Bapak Ibu. Nah, kita ini kan menggunakan rujukan. Itu aja persoalannya. Ya, rujukannya apa? Kebijakan. Jadi menilai itu bukan menurut kita, tidak. Ya, tidak ada menurut kami nilai, bikin nilai sendiri, tidak ada. Karena rujukan seperti itu. Karena produk akhir nanti kan mau disimpan di kementerian kan. Inilah hasil produk dari BPG kan gitu. Jadi semakin ke ujung semakin sempurna. Itu maksudnya. Kan, ini tidak ada alasan Bapak ini mau marah-marah, tidak ada kok. Ya kan? Karena kita dalam berproses itu istilahnya. Kan dalam berproses. Misalnya sekarang dia sudah bikin seluruh perangkatnya. Nah, kita coba melihat keserasiannya benar atau tidak. Kalau tidak serasi kita suruh agar dia bisa menserasikan. Jadi pada tahap akhir nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan perangkat pembelajaran yang benar sesuai kebijakan. Itu artinya. Paham kan? Ya kan? Ini sebenarnya Bapak Ibu ini kan punya peluang dari kemarin. Nah, karena Bapak Ibu ini kan juga mendapat belangko yang sama. Nah, kenapa enggak Bapak misalnya sesuaikan dulu baru di-upload ulang kan gitu. Nah, mungkin enggak ngerti gitu kan. Kita apa? Tujuan harus jelas. Nah, yang jelas itu apa? Nah, itu mungkin enggak ngerti mungkin.
Yang jelas itu artinya menggunakan formula A, B, C, D kan. Nah, menggunakan itu maksudnya. Ya kan? Kemudian tujuan itu aja memuatkan reply IPK. Mungkin nulis IPK-nya nggak ngerti Bapak Ibu di kemarin. Dan tulis saja IPK-nya 2, 3 buah, itu nggak ngerti itu namanya. Jadi kalau menurut kebijakan IPK itu, menurut Permen 22 2016 itu, kan ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada keterampilan. Nah, jadi kalau belum menulis seperti itu, ya kita nilai dulu, nanti beri komentar, tolong diperbaiki mengikuti itu. Jadi akhir-akhirnya nanti kalau udah benar. Itu tujuannya kita kan dalam proses pembelajaran sekarang. Ya, yang nilai akhir Bapak itu kan nanti kok. Dan belum sekarang kok. Ya enggak? Nah, gitu Pak Farid. Maksudnya Pak Farid. Enggak ada Bapak ini mau marah. Kita dalam rangka belajar pembinaan ya. Baik Pak, baik Pak. Ya enggak? Karena kita kan punya rujukan. Ini bukan menurut saya ya. Bukan menurut saya, enggak. Bukan menurut Bu Net, Bu Pak Farid, bukan itu. Karena ada acuan yang akan kami pakai. Nah, seharusnya itu sebabnya hari ini kita bertemu sekarang. Bapak akan dievaluasi menurut acuan ini. Nah, gitu. Maka saya menjelaskan acuan-acuannya itu. Itu yang saya jelaskan agar Bapak mengerti apa yang dinilai kan gitu. Paham kan? Itu masuk pertemuan kita yang sekarang. Ya kan? Nah, setelah kan Bapak sudah melihat hal seperti itu, ya kalau bisa sempat memperbaiki lebih awal, tidak ada masalah. Nah, malam nanti kita ketemu lagi, insya Allah ya. Malam nanti penguatan mungkin. Ini Bapak sudah melihat, mungkin mengaju ke pertanyaan, oh, berarti saya tadi bingung, saya nggak ngerti di sini. Mungkin kami akan memberi penguatan, kan gitu. Ya, perlu di-upload. Ngerti kan? Paham kan? Pak, boleh sedikit Pak? Ya, benar. Sebenarnya tadi mau nanyakan yang ditanyakan Farid juga, karena memang mungkin beda kelas, jadi beda metode menulisnya gitu kan Pak. Jadi tadi saya udah coba buka beberapa tugas, ada 2 tadi tugas kawan yang udah saya coba download, sudah baca-baca juga. Ternyata kawan-kawan memang menulisnya memang beda dari yang Bapak paparkan tadi. Ini mungkin kalau bisa berkenan Pak, mungkin contoh yang Bapak tadi beri, share di grup kawan-kawan Pak, selagi mungkin kawan-kawan masih bisa memperbaiki, mungkin kawan-kawan akan coba perbaiki gitu Ya, kan Pak. saya itu mereka sederhana. Kenapa kok beda? Permen itu cuma 1 kebayar ini. Pernah diubah enggak? Ada permen 22A, 22B, ada enggak? Enggak ada kok. Iya Pak, mungkin gini Pak, sebenarnya kalau di Bapak kan memang dipisah kayak IPK konsep, IPK faktual. Nah kawan-kawan bikin IPK-nya mungkin unsur itu ada, tapi tidak dipisah-pisah di kelompok Bapak. Nah, artinya Bu Net kan merasa bersalah pula kemarin. Enggak begitu istilahnya. Pertanyaan saya itu kenapa kok berbeda? Seharusnya enggak boleh berbeda. Kenapa? Karena rujukan kita kan 1, Bapak Ibu kan. Nah, jadi artinya bagi yang belum tahu, ya itu yang perlu kita. Kalau kita jadi guru itu dulu bertanya, apa pedomannya? Itu yang penting. Kalau kita sudah tahu pedoman, kan tidak jadi salah. Nah sekarang tanggunglah Bapak Ibu yang mengajar grup ini yang ternyata tidak mengikuti permen itu kan, berarti ngajar yang salah namanya. Nah, nanti Bapak Ibu yang di sini ngajar yang salah berikutnya kan, nah tenggol ada so. gitu kan ya, nanti akan saya sharekan materinya ya. Artinya agar Bapak Ibu tahu kan gitu. Kadang-kadang nggak mau terbuka, ini nilainya dari mana sih gitu, kan aneh gitu. Ya dinilai ya itu, rujukannya itu kok, ya kan. Oh ini Bapak yang itu ngajar itu nggak ngerti kan nih. Kami kan suruh menilai pekerjaan Bapak Ibu itu dengan acuannya ini, ya gitu. Dan ya, jadi kalau belum sesuai dengan acuan, ya perbaiki, selesai, itu aja kan. Paham kan? Nah, tersempat sudah diupload, istilahnya nggak ada masalah. Ikuti komentarnya nanti. Apa komentar nanti? Pedoman untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Nah, sehingga di akhir kegiatan ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan suatu bentuk
perangkat pembelajaran yang utuh dan benar menurut kebijakan yang berlaku. Itu aja. Pak, izin Pak. Ya, Berarti mungkin biar nggak salah pemahaman Pak ya. Jadi kan ini ya, kan dalam tahap review pembelajaran Pak ya. iya, Berarti perangkat yang kami unggah ini kan akan direview oleh Bapak Ibu. iya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada perubahan itu kan nanti pada ketika ditentukan kapan itu mau diunggah baru situ kita unggah Pak ya. Ya kan ada kegiatan berikut lagi Bapak Ibu. Oh iya Pak. Ya, yang tugas kami sekarang ini suh menilai, mereview itu kan menilai Pak, Iya Pak. dengan acuan. Nah, yang namanya review itu lebih luas pada menilai. Oke. Kita harus memberi komentarnya, Ya. apa yang harus Bapak Ibu perbaiki, ya kan gitu. Iya Pak. Ya, agar punya pedoman. Kalau enggak punya pedoman kok. Ya, jadi sampai akhirnya nanti kan benar ya. Yang penting. Siapa? Ya, jadi tidak ada kita yang disalahkan, enggak. Bu Net yang takut tadi kan. Ya kan? Bapak Ibu. Berarti gini Pak ya, kalau misal nanti kan hasil review ini ada perbaikan itu yang kita perbaiki Pak ya nanti untuk Ya, kita selanjutnya. perbaiki persiapan untuk berikutnya lagi Pak Jejak kan. Iya Pak. Seperti itu. Dan jejak yang lama itu kalau jelek hilangkan saja. Dan buat jejak yang baru kan begitu. Siapa. Jadi izin menambahkan Pak Iya, Fajar. Jadi Pak Fajar ini kita ini kan 8 hari ini time-nya schedule-nya fleksibel Pak Fajar. Jadi dalam 8 hari ini kalau Pak Fajar lihat itu di bagian pendahuluan itu kan ada tugas Bapak dan ada tugas kami itu di sisi Pamong atau di sisi Fasilnya gitu kan. Iya Pak. Kalau Pak Fajar lihat itu kalau bisa download itu yang tugas Pamong kan udah kelihatan apa-apa aja yang harus dinilai oleh Pamong, tinggal centang ada atau tidak gitu, sesuai atau tidak gitu kan. Ya. Jadi dalam 8 hari inilah fleksibel semua Pak Fajar. Jadi 8 hari ini kalau saya yang dengan angkatan 2 kemarin kelas dengan Pak Putra juga itu semuanya itu memang saling keterkaitan dan terlihat dari silabus itu terlihat arah RPP-nya kemana. Dari RPP itu tercermin misalnya media ajarnya apa, segala macam itu tercermin sampai evaluasi. Hanya selembar RPP itu sudah mencerminkan semuanya dan sesuai dengan format kebijakan. Jadi yang dimaksud Pak Putra tadi mungkin seperti itu Pak Fajar dan Bapak Ibu yang lain, bahwa jika RPP Bapak Ibu ini tidak sesuai dengan kebijakan, kita mengarahkan seperti ini. Tolong untuk dirubah, nanti dikomentari. Seandainya tidak dirubah juga, maka ya mungkin saya lihat juga hasil dari penilaian Pak Putra terhadap angkatan yang kemarin itu kan ya hanya nilai yang berbicara gitu. Kalau tidak dirubah juga. Sudah diubah Pak, sudah disuruh ngubah, tidak diubah Pak Jejak. Sudah dia dan menuntut pula. Maka saya tulis di BA, ya, nilai itu bersifat finalisasi. Komentar itu adalah perbaikan untuk tugas berikut yang terjadi kesalahan yang berlarut. Ya karena Begitu. Karena Ya. Pak, kalau kan tadi seperti kata Bu Netri tadi kan masalah perangkat kan itu kan kemarin kan di pembahasan masalah EPP kan agak berbeda juga konsepnya. Nah, jadi kan makanya itu kalau ketika awal pun tadi saya begitu Bapak tunjukkan masalah apa itu pun kok agak bingung kok berbeda jauh dengan dengan kemarin pada saat di Iya. kegiatan itu, makanya itu Pak. Nah, kalau saya tanya Pak Jajak, ya kan, pernah Pak Jajak nanyakan, ini dasarnya dari mana, kan gitu. Nah, sekarang Pak Jajak kan suruh nulis itu. Nah, apa dasarnya? Kalau Pak Jajak bisa menunjukkan dasarnya dari apa sebelumnya, ya kita akan bisa membetulkan Pak. Karena dalam LMS kemarin itu kan jelas bunyinya dibuat berdasarkan kebijakan. Nah, bukan bebas, Pak. Bukan bebas. Kalau tidak ada istilah kebijakan, itu bebas artinya. Kan? Nah, Iya, Pak. ya, kebijakan itu kan terpaku, lah, Pak. Kebijakan kita itu Pak SE 14 2019 itulah Pak. Ya kan. Nah, sekarang ada diikuti itu aja.
Siapa? Ya. Silakan Pak Farid, mau menambah, silakan Pak Farid. Gini, Pak. Jadi nanti mungkin gini aja Pak, kita share dulu format yang maksudnya yang di-share kayak di angkatan 2 kemarin Pak. Jadi kawan-kawan kan bisa juga menyamakan persepsi dengan menyesuaikan dengan apa yang sudah dikumpulnya gitu Pak. Jadi nanti mungkin Pak Putra, saya masih ada filenya, kalau Bapak berkenan saya sharekan sama kawan-kawan. Tapi kalau Pak Farid jelaskan kemarin, kan saya belum sempat mengubah di bagian selanjutnya yang kegiatan pembelajaran, itu aja. Dan kan nampak tidak sekolah dengan RPP kan gitu. Kemarin belum sempat saya ubah gitu. Tapi secara lisan kan sudah saya sampaikan. Kan sudah saya sampaikan dari itu. Jadi nanti jangan orang Bapak Ibu ini melihat bapaknya aja bikin tak sinkron kok, di sini lain, di sini lain. Iya kan? Buat dokumen kemarin itu, ya artinya saya mencari dokumen yang sudah ketemu dan sudah saya yang bagian silabus itu Pak ya? Ya silabus itu bagian kegiatan pembelajaran kegiatan gurunya. Ya kan di dalam RPP dan seterusnya itu kan kita menggunakan namanya, salah kemarin itu project based learning, ya Pak Fajar kan? Iya. Sedangkan di dalam silabusnya masih saintifik kemarin itu, belum sempat saya ubah, itu aja. Oh gitu. Ya kan. Jadi artinya Pak, saya menambahkan, jadi Bapak Ibu yang lain, kalau maunya kita gitu kan, atau yang disampaikan oleh Fasil kemarin bahwa segala sesuatu itu jelas keterkaitannya Bapak Ibu. Jadi tidak istilahnya Banajar itu antara semuanya itu terkait dari silabus yang seperti Pak Putra sampaikan tadi. Di silabus itu sudah terpancar itu IPK faktual, IPK ininya kan, kemudian metode pembelajaran segala macam, kemudian diturunkan ke RPP. Di RPP itu juga sudah tergambar semuanya sampai ke evaluasinya gitu loh. Nah, jadi kalau yang saya tangkap kemarin kesimpulan dari angkatan 2, kelas 2 itu yang diajar Pak Putra seperti itu gitu Bapak Ibu. Nah, emang antara Fasil itu juga ada bersilang pendapat soal ini. Cuman kita berpaku saja kepada kebijakan seperti Pak Putra bilang tadi, bahwa kebijakannya seperti itu ya seperti itu. Karena Bapak Ibu kan sekarang dituntut untuk menuju guru profesional. Guru profesional ya seperti itu sesuai dengan kebijakan. Nah, jadi artinya jika ada kemarin yang agak sedikit berbeda, ya pada kesempatan ini ya 8 hari kan Bapak Ibu. Ini kan lama. Jadi kan masih bisa kita untuk memperbaikinya gitu. Mungkin dari Bu Net ada. Mic Bu Net. Maaf Pak. Sebenarnya waktu di angkatan ini kelas 2 angkatan 1 kebetulan saya sama Pak Anwar. Jadi dari awal kita sudah berdebat masalah ini konsep. Nah, kalau saya memang bilang ke Pak Anwar, kalau memang sekarang kita pakai SE 14 2019, tapi Pak Anwar tetap keras kita pakai permen. Terus kalau untuk contoh, sebenarnya saya udah share salah satu contoh RPP dan perangkat yang lainnya melalui Pak Rifan, waktu itu kena ketua kelasnya Pak Rifan. Nah, tapi pas di pendalaman materi, kebetulan saya nggak ikut lagi kan di pendalaman, sih cuma di pengantar sampai ke yang 3 hari pertama. Di pendalaman ternyata lanjut seperti yang pertama, yang yang pakai Permendikbud katanya, yang masih harus pakai 13 komponen kalau nggak salah. Nah, dan tidak dirinci sama Pak Anwar satu-satu. Pengetahuan harus ada produk, proses keterampilan. Di contoh yang sudah saya kirim ke Pak Rifan, itu ada sebenarnya, cuman tentu saya tidak bisa ikut lagi karena nggak bagian saya lagi gitu. Jadi sekarang Pak Farid sama Pak Puja udah ngasih janji tadi ngasih kita contoh. Mungkin kawan-kawan, karena memang Pak Farid bilang tadi masih ada waktu 8 hari totalnya dari kemarin sih, terhitungnya tinggal 6 hari lagi gitu kan dengan hari ini. Selagi bisa mungkin kawan-kawan perbaiki, mungkin diperbaiki. Kalau enggak tentu untuk perbaikan yang akan datang. Mungkin itu aja tambahannya Pak. Ini sebenarnya Bonet akan mau saya tambahkan aja Bonet kan. Di dasar hukumnya memang Permen 22 2016, benar itu.
SE itu menyederhanakan, ya kan, bagaimana guru itu tidak disibukkan dengan masalah administrasi. Ya. Jadi karena sekarang ini misalnya katakan Bapak Ibu nih, udah mahir secara pengetahuan materi ajarnya. Tidak perlu ditulis nanti. Tapi karena Bapak dalam rangka PPG, maka harus ada dokumennya. Gitu sebenarnya. Ini pertanggungjawaban Bapak nanti itu cuma RPP kan? RPP tidak diminta terus materi ajar. Dianggap Bapak itu udah pandai itu aja. Tapi karena dalam kita masih belajar, maka harus menulis RPP-nya itu, menulis bahan ajarnya itu sebenarnya. Jadi artinya Permen 22 2016 itu kan memuat 13 butir bercampur antara kegiatan guru dan kegiatan siswa. Nah, SE itu memisahkan. Ya, karena yang diamanatkan Permen itu kan ada silabus Bapak Ibu. Silabus itu memuat seluruh kegiatan guru. Kemudian RPP memuat seluruh kegiatan siswa. Ya kan? Nah, maka di dalam RPP itu kan ada 3 komponen. Tidak perlu dari 10 tinggal 3 Bapak Ibu. Yang 3 itu apa? Yang pertama tujuan pembelajaran. Yang kedua kegiatan pembelajaran. Yang ketiga evaluasi kan? Itu memungkinkan selembar. Ini kalau misalnya sudah profesional, misalnya materi ajar udah tahu, media udah punya kan? Karena sudah saking lama ngajar yang itu, ya dipertanggungjawabkan kan RPP aja kok. Yang tidak akan diminta materi ajar di Bapak Ibu itu tidak ada RPP dia no. Nah itu yang dikatakan prinsipnya efektif, efisien, itu artinya. Ya, tetapi yang sekarang ini karena di dalam proses pembelajaran, maka Bapak Ibu itu diminta menulis pengetahuan itu iya, enggak, udah ngerti pengetahuan itu enggak, itu aja. Ya kan? Paham Bapak Ibu? Jadi tetap Permen itu tidak akan keluar dari sana, tapi SE itu penyederhanaan. Jadi artinya memberi kemudahan kepada guru itu dan terlalu repot mengurus administrasi, itu aja. Ya kan? Jadi dari 13 butir di Permen itu sekarang tinggal 3 komponen. Itu aja. Kan jadi 3 komponen yang ada di FVP itu yang menyangkut kegiatan siswa. Hanya itu intinya. Paham kan? Nah, itu sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya ya ini kan berada di SLTA. SLTA itu kan orang baru belajar. Belajar itu kan penuh dengan aturan. Jadi tidak misalnya, nah, coba Bapak bayangkan, dia belum tahu HP. Bapak ngajarnya main board di dalam. Tahu HP-nya tidak tahu. Itu kan tidak boleh diajar di SLTA kan. Maka diajar pertama dulu Pak. Nah ini HP, pengertiannya apa? Itu faktual namanya. Itu yang dibilang undang-undang itu. Ya, kemudian ada bagian pembentuk ini itu namanya Pak konseptual. Ya. Nah, bagaimana misalnya untuk mengoperasikan HP ini itu namanya prosedural. Ya, kalau dia sudah ngerti, coba kan kerjakan. Itu namanya keterampilan selesai. Nah, itu urutannya. Tak ada yang aneh-aneh kok. Kan layak seperti kita ngajar guru kan itu yang kita pikir. Bagaimana memberi kemudahan pada murid kita mengerti kan itu. Cuma itu Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Ada yang tanya lagi dari yang silakan. Kalau ada tanyakan silakan. Silakan Mungkin Pak. izin Pak Putra. Jadi izin saya kalau misalnya Bapak Putra ada waktu, mungkin bisa dipaparkan bentuk RPP yang dimaksud yang dijelaskan tadi Pak. Mungkin biar kawan-kawan ini terbayang juga gitu. Ya, pokoknya malam nanti, kalau insya Allah, kalau saya enggak terlalu penuh, sekarang ini kan saya minta izin nih. Ini pertemuan di ruang nih, dengan Pak Rektor ya. Iya Pak. Dan ada beberapa kali dari kemarin Pak Rektor mengelak, enggak boleh. Kalau saya sering mobil dengan Rektor di bawah ya. Yang juga saya kan gitu. Oke Pak. Ya kan? Jadi kalau ada waktu malam nanti, kan Pak Farid kan juga ada filenya, tolong di-share-kan. Jadi bisa pula Bapak Ibu ini melihat malam nanti kita penguatan tentang itu. Jadi tidak perlu saya ngirim lagi. Maka akan saya menjelaskan yang dimaksudkan Pak Farid itu tadi. Ya, mulai menjelaskan dari silabusnya.
RPP-nya, bahan ajarnya, kan gitu. Ya, sebagai untuk review secara total, kan gitu. Ya. Jam 9 udah tidur Bapak Ibu? Belum ya? Belum Pak. Selama Ya, PPG, selama PPG ini udah berubah jam tidur Pak. kan itu kan. Kalau bisa aja, artinya bukan jam 9. Ya, paling lama jam 9 saya sudah ngirim link lagi kan. Karena kita ini kan menggunakan Google Meet Bapak Ibu. Di Google Meet ini artinya kalau ini ditutup, ini ditutup, maka saya harus ngirim lagi link yang baru, kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kan ini kan udah ada nih linknya. Coba Bapak klik lagi kalau ini sudah tutup, expire jawabnya. Ya, kalau bisa ya. Jam 9 nanti. Jadi Pak Farid membantu men-sharekan materi ajar, kan ada tuh Pak Farid di grup Bapak Farid. Kemarin kan sudah saya kirim semuanya itu. Ya, nah, malam nanti saya akan menjelaskannya. Ya, di luar video ya Pak ya. Video itu memang yang sekarang ini itu video itu. Jadi yang video itu malam itu juga kita masih membicarakan yang aneh-aneh juga. Saya bilang ini dalam rangka penyiapan bukan tampil ya kan. Jadi penyiapan itu bisa aja misalnya interaksi seolah-olah guru itu berinteraksi dengan siswa, kan gitu. Tidak perlu mengumpul siswa. Jadi bagaimana dia memberi feedback, bagaimana dia memuji, kan itu yang perlu. Dan bagaimana dia mulai membuka pembelajaran, kan ada itu. Nah, bagaimana dia menyampaikan materinya. Nah, dia dalam menyampaikan materi itu kan ada istilahnya memotivasi siswa, melakukan manajemen, pengelolaan kelas maksudnya. Ya kan? Sampai dia melakukan evaluasi. Tidak perlu pakai murid. Kan cukupnya mimik Bapak Ibu. Mungkin ditampilkan misalnya perlu tampil medianya misalnya kan. Ya Bapak Ibu buat boleh. Oke, ada yang tanyakan? Ini sudah asal dan saya juga harus bersiap untuk saya juga presentasi sekarang. Ya. Masih presentasi undang-undang gitu. Ya benar. Ya, insya Allah ya paling lama jam 9 nanti akan saya link. Nanti Farid mau jadi istilahnya saya tinggalkan dulu. Bapak Ibu mau diskusi dengan Pak Farid kalau ada waktu silakan, kan gitu. Kan ini kan berbeda dengan Zoom lain Pak. Kalau saya tutup, berarti Bapak Ibu tidak bisa nyambung. Kalau ini enggak.